Halo, hari ini kita akan belajar tentang sumber dan juga bentuk energi. Saya berdoa dulu ya sebelum belajar. Selesai. Yang A, menggali informasi tentang sumber dan juga bentuk energi. Nah, energi itu sebenarnya kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya nggak ada energi, maka manusia itu akan mati. Contoh, sebelum belajar biasanya kita harus makan. Nah, ketika kita makan, kita baru mendapatkan energi. Nah, energi itu apa sih? Energi itu adalah sesuatu kekuatan yang bisa kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang lain. Nah, contoh sumber energi adalah benda yang dapat menghasilkan suatu energi atau benda yang bisa menghasilkan sesuatu kekuatan. Terus sebenarnya energi itu untuk apa sih? Hanya energi listrik. Kalau misalnya kita mau nonton TV, kita colokin dulu ke listriknya. Nanti energi tersebut akan masuk ke dalam televisi, kemudian baru menunjukkan channel-channel yang mau kita tonton. Atau misalnya sebelum kita mau melakukan sesuatu, kita makan dulu supaya tubuh kita dapat energi, supaya tubuh kita dapat kekuatan. Atau contoh misalnya lampu, kita colokin dulu ke listrik, kemudian energinya itu bisa keluar dalam bentuk cahaya. Ya, nah, energi-energi di sini itu tuh banyak macamnya. Nah, sumber energi di bumi pertama itu adalah matahari. Matahari merupakan energi yang sangat besar dan terbesar yang ada di jagat raya. Kemudian ada energi yang air itu mengalir. Itu juga atau energi udara. Nah, udara di sini bisa membawa oksigen yang kita hirup sekarang atau bisa membawa benda itu untuk terbang. Kayak misalnya balon, kemudian juga pesawat, helikopter, dan juga ada energi yang ada di tanah. Buat apa di tanah? Untuk tumbuhan, kemudian juga ada beberapa hewan yang tinggal di bawah tanah. Gunanya. Lanjut. Bentuk energi. Energi di sini bentuknya ada 3. Ada panas, gerak, dan juga listrik. Energi panas yaitu matahari. Karena matahari energi yang paling besar yang kita miliki. Jadi gunanya matahari itu untuk apa sih? Banyak. Pertama, manfaatnya untuk manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Kalau untuk tumbuhan, dari tumbuhan mereka akan menghasilkan O2, yaitu oksigen. Atau dari matahari juga bisa untuk mengeringkan pakaian yang basah. Dari oksigen juga bisa menghasilkan udara yang kita hirup. Atau bisa juga untuk meniup kincir angin. Nah, kincir angin ini banyak digunakan di luar negeri. Kalau nggak salah itu ada di Belanda. Itu juga bisa menghasilkan energi listrik. Kemudian energi panas. Energi panas ini buat apa? Misalnya kompor. Itu kan punya energi panas. Kita nyalain berarti kita bisa masak apapun. Atau setrikaan. Ketika kita colokin ke listrik, maka dia akan menghasilkan energi panas. Nanti bisa buat baju kita itu jadinya rapi. Kemudian energi alam. Kalau alam, energi panasnya itu adalah matahari. Sedangkan kalau buatan berarti yang dibuat oleh manusia, artinya yang diciptain sama manusia. Contohnya tuh kayak setrikaan. Setrikaan kan nggak mungkin dari alam, tapi itu dari manusia, lalu dibuatlah itu energinya itu diciptakan oleh manusia, jadi sehingga kita bisa menggunakannya. Nah, energi panas ini kita nggak bisa lihat, misalnya warnanya merah, kuning, atau hijau, itu nggak ada kelihatan, tapi kita bisa ngerasain. Tuh, ini panas, dingin. Tuh, hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Kemudian energi gerak atau kinetik, contohnya air yang mengalir. Atau misalnya aliran air ini misalnya ada daun yang jatuh, jadi daunnya itu dibawa sama air, itu juga termasuk energi gerak. Kemudian ada juga daun yang ditiup sama angin. Nah, ini daunnya bergerak kan? Ke kiri kanan. Atau bisa juga pepohonan yang tertiup oleh angin. Energi gerak dan juga angin dan juga air. Nah, energi gerak ini biasanya bersumber dari angin dan juga air. Angin kalau misalnya kita contoh kayak kita niup kertas, maka kertas itu akan bergerak. Atau misalnya air, kita misalnya mau main perahuan, kita taruh di atas air, kemudian air itu mengalir. Nah, perahu itu bisa bergerak karena adanya
air. Tapi kalau misalnya kamu main perahunya di atas kayak kolam kamar mandi, itu dia bukan energi gerak karena airnya tidak mengalir, jadi tidak bisa membawa air itu untuk bergerak. Benda yang memiliki energi gerak, pertama kipas angin. Kalau misalnya ada energi listriknya, maka kipasnya akan muter. Atau mixer, atau juga blender, atau kincir angin juga sama. Jadi energi-energi listrik, ketika kita colokin ke listrik, maka dia akan berubah menjadi gerak. Itu namanya energi gerak. Kemudian manfaat angin ketika bermain itu untuk apa? Pertama, misalnya mau main layang-layang, nanti layangnya itu ketiup, kemudian naik ke atas. Atau perahu nelayan. Nah, di sini perahu nelayan ini ada apa ya ini namanya? Ada layarnya. Nah, ketika anginnya itu bertiup, maka layarnya ini akan berkembang. Kemudian ketika ada angin bertiup, dia masuk ke sini, maka perahunya bisa bergerak. Atau bisa juga kincir angin atau pembangkit listrik. Listrik merupakan sumber energi. Listrik berasal dari mesin pembangkit listrik. Mesin pembangkit listrik itu membutuhkan energi lain. Contohnya ada PLTA, yaitu energi air atau angin. PLTU, energi uap. PLTG, energi gas. Kegunaan listrik untuk alat rumah tangga, misalnya lampu, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Kipas angin, energi listrik berubah menjadi gerak. Setrika, energi listrik menjadi energi panas. Kemudian energi manusia berupa, manusia itu bisa dapat energi kalau dia itu makan dan juga minum. Nah, ketika makanan dan minuman itu dicerna oleh tubuh, maka tubuh bisa menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas, misalnya untuk belajar, untuk bekerja, atau misalnya untuk berpikir. Makanan manusia juga bersumber dari hewan dan juga tumbuhan. Nah, sama hewan dan tumbuhan juga butuh energi. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan energi, atau misalnya tanaman sudah siap dipanen, baru kita makan. Atau misalnya hewan ketika dia, misalnya ayam kan udah dapat energi, kemudian dia bisa makan, sehari-hari akhirnya dia jadi gemuk. Nah, ketika gemuk, baru dipotong dan dimakan oleh manusia. Dan juga energi bisa digunakan oleh manusia kayak untuk membaca, bermain, olahraga, berpikir, kemudian mencuci, memasak. Nah, itu semuanya adalah bentuk-bentuk kegiatan yang memerlukan energi. Kemudian bagaimana sih cara menggali informasi? Pertama, kita harus membaca teks dengan teliti biar kita ngerti. Kemudian mencatat informasi yang penting. Kalau misalnya teks itu terlalu banyak, kita bisa menulisnya yang penting-penting aja, takutnya lupa. Kemudian menguapkan kembali dengan kalimat sendiri, artinya kita retell, kita ceritain lagi ke orang lain tentang informasi yang udah kita baca. Terus ada kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang hanya tersusun dari subjek dan juga predikat. Contohnya, saya makan nasi. Atau saya makan, itu juga udah cukup. Kemudian yang tidak efektif adalah berbelit-belit. Saya belum makan, jadi sekarang saya mau makan. Intinya apa? Dia mau makan. Jadi kalimat efektif itu kalimatnya jelas, biasanya nggak panjang sih, hanya pendek. Tapi kalau kalimat yang tidak efektif itu kalimatnya ambigu, artinya nggak jelas, yaitu juga bisa bertele-tele kalimatnya. Nah, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi ke sosial media. Terima kasih.